Jika kamu pacarku, apa yang kamu inginkan dariku? Aku tak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari sebuah hubungan. Tuanku, aku menyukaimu karena aku memang menyukaimu. Aku tidak banyak berharap. Tolong. Apa yang kamu inginkan? Kamu dan hatimu. Tolong. Nomor 6. Di sini. Halo. Aku di sini untuk wawancara. Bukankah ini orangnya yang hampir menabrakku di jalan? Kamu di sini untuk wawancara? Aku di sini untuk wawancara. Aku nomor 6. Apa hobi aneh macam apa ini? Katakan padaku apa syaratmu? Syarat? Apa dia sedang menanyakan stok barang untuk siaranku? 50.000. 20.000 per bulan juga tidak apa-apa. Setiap bulan? Kamu yakin? Meski aku biasanya tidak bekerja lama, jumlah per bulanku setidaknya 100.000, jadi 20.000 per bulan bukan masalah buatku. Tentu saja jika kamu bersikap baik, aku bisa menerima 50.000 juga. Baiklah, kamu yang akan dipilih. Berikan kartu identitasmu. Aku akan minta seseorang membuat kontrak. Mulai sekarang, kamu akan selalu ada di sisiku 24 jam sehari. Jadi aku diterima? Bagus. Kartu identitas. Ini kartu identitasku. Tunggu. Katakan aku harus ada di sisimu selama 24 jam sehari. Aku membayarmu 50.000 yuan per bulan, agar kamu bisa melayani aku 24 jam sehari. Ada masalah? Kamu ingin jadi Papa Sugarku? Menurutku, kamu tidak seharusnya menggunakan kata itu. Maaf. Saya di sini untuk wawancara. Peran penyiar online Brooke Huayan. Saya tidak di sini untuk menjadi sugar baby Anda. Penyiar online? Sugar baby saya? 50.000 yuan? 20.000 yuan? Anda pikir saya di sini untuk menetapkan harga pada diri saya sendiri? Bukankah Anda sendiri yang menetapkan harga itu? Saya. Anda adalah presiden perusahaan ini. Saya tidak ingin mengatakan sesuatu yang kasar. Mengapa para pelamar wanita harus dihina oleh Anda? Hina? Bagaimanapun saya tidak akan bekerja untuk Anda dan perusahaan Anda. Bos, bagaimana mawar yang saya siapkan? Untuk Anda? Apa yang terjadi? Bos, apakah Anda bertengkar? Tidak. Bagaimana bisa Anda bertengkar? Saya pikir itu. Jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tutup mulut Anda. Hapus mawar itu. Jika bukan karena nenek, tidak perlu. Ada wawancara ini untuk pacar terbaik. Dan tidak perlu ada masalah ini. Saya pikir Anda tidak seharusnya berpikir seperti itu. Bagaimana jika Anda bertemu cinta sejati Anda?
Nenek dan saya memiliki pemikiran yang sama. Anda membutuhkan seseorang untuk merawat dan melindungi Anda. Obsesi angka genap Anda gangguan obsesif kompulsif. Saya akan bertemu klien itu saja untuk hari ini. Nenek, saya harus bertemu klien sore ini. Saya mungkin tidak bisa menemani Anda ke rumah sakit, tapi saya sudah memberitahu Bibi Mei. Dia akan merawat Anda dengan baik. Itu hanya pemeriksaan rutin. Anda tidak perlu datang. Tapi si Cheng, Anda tahu apa yang ada di pikiran saya. Anda tidak muda lagi. Saya selalu berharap melihat Anda menikah selagi saya masih hidup. Saya ingin melihat cucu saya. Nenek, klien saya menelepon, saya harus menutup telepon. Kenapa saya di basement garasi? Saya menekan lantai 1. Panas sekali. Jangan bergerak. Maafkan saya. Kamu tidak bisa. Apa yang terjadi hari ini? Nona Su, operasi ibumu dijadwalkan bulan depan. Harap lunasi tagihan secepatnya. Sopir Anda siap melayani Nyonya. Silakan naik. Saya pikir Anda tidak akan datang. Ketika seorang pri keluar, dia butuh waktu untuk berdandan. Ngomong-ngomong, saya belum bertanya padamu. Bagaimana tadi wawancaramu? Jangan dibahas wawancara itu, benar-benar sial. Tidak apa-apa, kita masih punya sebuah kontrak kecil. Seekor lalat sekecil apapun tetap daging. Benar. An-an. Saya baru saja menemui ibu saya. Dokter bilang penyakitnya tidak bisa ditunda. Dia butuh operasi secepatnya dan tagihan rumah sakit harus dilunasi secepatnya. Kalau tidak, ibu saya harus dipulangkan dulu dari rumah sakit. Tidak apa-apa, Siksi, jangan khawatir. Kita akan mencari jalan keluar. Aduh, sakit sekali. Kamu memukul saya. Sakit. Kamu yang menabrak mobil. Aduh, tolong. Kenapa kamu berlari seperti preman? Saya akan panggil polisi kalau kamu tidak bangun. Tolong. Kamu menabrak orang dan tidak mau bertanggung jawab. Ayo lihat, teman-teman. Dia ditabrak mobil mewah dan nyawanya terancam. Kamu ngapain? Saya sedang siaran langsung. Saya sudah merekam seluruh kejadian. Saya tidak bisa membiarkan kamu diperlakukan semena-mena. Saya akan menelpon polisi sekarang dan memberikan video itu kepada mereka. Anda mungkin bisa menjadi berita di media sosial. Ya, di berita. Kamu gila. Berhenti. Berhenti. Terima kasih, Nona. Tanpa Anda, saya dan Nyonya tidak akan tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Jangan khawatir, itu bukan apa-apa. Lain kali Anda bisa memasang dashcam. Ya, terima kasih. Saya akan pergi sekarang. Ayo pergi. Bagaimana? Tidak apa-apa. Mari bersiap untuk siaran langsung. Saya baik-baik saja. Gadis yang baik. Dia cantik dan baik hati. Jika si Cheng bisa menemukan gadis seperti dia, Nyonya, Anda harus khawatir tentang kesehatan Anda sendiri dulu.
Suyansi. Jangan takut. Semua ini untuk operasi ibu. Semua ini untuk operasi ibu. Hotel Aoi tampil baik. Ayo kamu bisa melakukannya. Kamu terlambat. Mulai menulis. Tunggu. Apa yang harus saya tulis? Nama Anda, latar belakang keluarga, kepribadian, zodiak, dan tanggal lahir. Apakah Anda petugas sensus? Anda bisa menganggapnya begitu. Cukup katakan padaku persyaratan Anda. Anda ingin saya menulis informasi pribadi saya? Meskipun saya menandatangani kontrak dengan Anda, kita tidak saling mengenal dengan baik. Saya akan membawa Anda pulang untuk bertemu nenek saya di masa depan. Jika nenek tahu, kita masih orang asing, semuanya akan berakhir. Selesai berarti. Kerja sama kita. Dan deposit di rekeningmu. Jika dia mengambil deposit dari Jinsi, transplantasi ibuku, aku akan menulis. Ini hanya informasi pribadi. Aku akan menulis semua yang ingin kamu ketahui tentang aku. Mari kita mulai. Sudah cukup melihatnya? Sudah selesai menulisnya? Berikan padaku. Hobi. Kue coklat, kue keju, dan permen susu. Keahlian. Teh susu Luosiven lobster dan suka. Malas-malasan? Aku sangat pandai memilih restoran. Setiap kali aku pergi dengan sahabatku, dia akan sangat puas dengan restoran yang aku pilih. Dia akan terus kembali ke sana lagi dan lagi. Ini bukan kelebihan? Ya, perlihatkan padaku keahlianmu dan biarkan aku mengejek mukmu. Ini cukup banyak. Bos macam apa kamu? Kenapa kamu punya begitu banyak hobi? Aku hanya presiden grup biasa. Kamu harus menghafal semua ini, termasuk hobiku dan rutinitas harianku. Tapi tidak tertulis di kontrak bahwa aku harus menghafal begitu banyak informasi. Aku menandatangani kontrak denganmu untuk membuat nenekku bahagia. Selama itu bisa membuatnya bahagia, kamu harus melakukannya. Jika kamu tidak bisa menghafal syarat-syarat ini dan suatu hari membocorkan dirimu di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Mengerti?
Aku tidak menyangka harus menghafal buku teks untuk mendapatkan promosi Huayan. Aku tidak pernah menghafal teks sebanyak ini sejak aku masih SMP. Angka genap. Tuan Gu, semua jumlah barang harus dalam angka genap. Apa maksudnya? Apakah mungkin semuanya harus genap? Ya. Semua di sekitarku harus genap. Termasuk kamu. Aku Mari kita menikah. menikah. Tapi itu tidak tertulis di kontrak. Aku menandatangani kontrak denganmu untuk mewujudkan keinginan nenekku. Dia selalu ingin melihatku menikah. Tapi kamu tidak harus menikah hanya untuk itu. Aku tidak benar-benar ingin menikahimu. Kita hanya perlu mengadakan upacara pernikahan kecil atau mengambil beberapa foto pernikahan dan menunjukkannya padanya. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menikah dan mengambil foto pernikahan. Aku melakukan ini untuk pertama kalinya dalam hidupku. Mengapa aku harus memberikan momen romantis pertamaku dalam hidup kepadanya? Jika kamu tidak bisa menghafal syarat-syarat ini dan membocorkan dirimu suatu hari di depan nenek, maka kamu dan semua yang kamu inginkan akan hilang. Tunggu aku. Tuan Gu. Aku tidak bermaksud begitu. Kupikir tidak ada orang di lift. Apakah kamu ingin masuk atau? Tentu saja aku masuk. Jinsi, kita bertemu lagi. Nenek. Nenek, Anak-anak sudah di sini, jangan marah. Si Cheng, karena kamu bersama Jinsi, mengapa kamu mengirimnya ke hotel diam-diam? Nenek, mengapa kamu pergi ke hotel daripada beristirahat di rumah? Aku? Situ lagi. Berhenti, jangan memarahinya. Aku peduli pada kalian berdua. Aku ingin kalian segera menikah. Selain itu, ini bukan pertama kalinya aku bertemu Jinsi. Ini juga nasib kita. Bukan pertama kalinya kan? Ini rahasia kecilku dengan Jinsi. Si Cheng,
Kamu bawa Jinsi ke sini hari ini. Pernikahanmu harus segera diagendakan. Besok lusa tidak besok. Kamu bisa pindah Siksi. Apa? Kamu mau aku pindah? Tentu saja kamu menikah dengan si Cheng. Tidakkah kalian tinggal bersama? Tapi pernikahan antara aku dan Gu Sicheng. Nenek, meskipun kita akan menikah, tidak perlu terburu-buru. Tolong beri dia waktu untuk berkemas. Dan aku juga butuh waktu untuk mempersiapkan. Apa yang harus dipersiapkan? Kita punya segalanya. Dia hanya perlu pindah. Nenek, Angina saya, Nyonya. baiklah, besok-besok tidak apa-apa. Aku akan menjemputmu besok malam. Gu Sicheng. Kamu. Lepaskan Gu Sicheng, kamu gila. Bagaimana aku bisa pindah besok? Tapi aku sudah berjanji pada nenek. Tapi aku tidak. Tidak tertulis dalam kontrak bahwa aku harus tinggal denganmu. Tapi kontrak jelas menyatakan bahwa, karena keadaan yang tidak terhindarkan, jika pihak A mengajukan kondisi tak terduga, pihak B wajib bekerja sama tanpa syarat. Benarkah? Jinsi, aku sekarat kali ini karena kamu. Jangan khawatir, setelah kamu pindah, aku akan menjaga jarak denganmu. Kamu bisa menganggapku sebagai rekan kerjamu. Kita bisa bekerja sama. Ketika nenek membaik, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dan pergi dengan aman. Apa? Jadi kamu menandatangani kontrak dengan Gu Sicheng. Kamu sekarang tunangannya. Dan kamu harus pindah ke rumahnya sekarang. Jaga suaramu, dinding punya telinga. Tapi kalau kamu pindah ke sini, aku khawatir tidak pantas. Untuk kalian berdua berada di satu kamar sendirian. Tidak. Meskipun kita tidak menyakiti orang, kita harus berhati-hati terhadap orang lain. Aku harus menyiapkan sesuatu yang bagus untukmu. Tunggu. Stun gun. Pepper spray. Senter silau. Alarm pertahanan diri. Dengan barang-barang ini, bahkan jika Gu Sicheng ingin melakukan sesuatu padamu, ini setidaknya bisa memberimu waktu. Dari mana kamu dapatkan ini? Sebagai supir taksi yang ditunjuk, aku harus melindungi diriku sendiri setiap saat. Aku harus bekerja sekarang. Kamu harus membawa barang-barang ini. Aku pergi. Dah. Ini. An berlebihan. Aku rasa aku tidak akan membutuhkannya. Apapun yang terjadi dan kemanapun aku pergi, aku senang kamu selalu ada di sini bersamaku. Halo. Ibu dan aku akan ke luar negeri. Keluar negeri? Kamu bahkan tidak membahasnya denganku. Tidak, aku tidak setuju.
Kondisi medis di luar negeri lebih baik. Jangan khawatir, aku akan merawatnya dengan baik. Kamu hanya perlu mengikuti kontrak beberapa bulan lagi. Kamu akan bersatu kembali dengan ibu. Kamu tidak bisa membawa ibu ke luar negeri. Halo? Halo? Ke bandara. Pak, bisakah Anda mengemudi lebih cepat? Non bangun. Non, apakah kamu baik-baik saja? Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kami akan melakukan analisis mendalam pada syarat yang Anda ajukan. Dan harga yang ditawarkan perusahaan kami tidak bisa diubah sama sekali. Bos. Kami akan mempertimbangkannya dengan hati-hati. Menantikan pertemuan denganmu, Tuan Gu. Aku menantikan pertemuan denganmu. Ini berarti dia tidak akan bersikeras mengubah harga? Menurutmu apakah mereka mampu melakukannya? Ya, ini hebat. Dengan pesanan dari Jerman ini, penjualan Huayan akan meningkat 2 kali lipat tahun ini. Bos, kamu luar biasa. Ayo. Belum waktunya untuk merayakan. Mari minum dan bersenang-senang. Halo. Rumah sakit kota. Tuan Fuboya, kami telah memeriksa wanita ini dengan cermat. Ini hanya tabrakan kecil yang menyebabkan reaksi berlebihan. Tidak ada bagian lain yang terluka. Fuboya. Kebetulan sekali. Dia siap untuk dipulangkan. Apakah dia akan mengenaliku? Terima kasih, dokter. Sama-sama. Anda sudah bangun, Nona Hi. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda merasa tidak enak badan? Nona Hi? Nama saya Fuboya. Rumah sakit bilang mereka perlu menghubungi keluarga Anda. Jadi dengan terburu-buru, aku mengambil kartu identitasmu dari tasmu. Maaf telah membuka barangmu tanpa izinmu. Tidak apa-apa, aku harus berterima kasih padamu. Sama-sama. Nona Hi. Jangan khawatir. Ini tanggung jawab penuh saya atas kecelakaan ini. Saya akan bertanggung jawab kepada Anda. Suyansi, ada apa denganmu? Hijinsi. Kamu membuatku sangat khawatir saat aku meneleponmu. Rumah sakit yang mengangkat teleponmu. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Ini Tuan Fuboya. Halo. Dokter bilang aku baik-baik saja. Tolong bawa aku pulang segera. Ayo kita pergi sekarang, aku akan ambil barang-barangmu. Biar aku bantu Nona Hi. Gak apa-apa, kamu baik banget. Biar aku antar kamu dulu. Bos itu kan. Diam. Hati-hati ya. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini?
Mr. Gu. Kebetulan banget. Kalian kenal ya? Fuboya, kenapa kamu di sini? Aku yang menyebabkan kecelakaan mobil Nona He. Jadi ini tanggung jawabku untuk merawatnya di sini. Jangan khawatirkan, pacar saya. Mengenai tindak lanjut kecelakaan ini, situ. Besok pagi siapkan surat kuasa hukum. Suratnya akan dikirim tepat waktu dijamin. Dia pacarmu? Ayo kita pergi. Aku belum selesai bicara. An. Fu. Nona He, kalau kamu tidak mau pergi dengannya, aku tidak akan biarkan siapapun membawamu pergi. Fuboya. Dia pacarku. Ini urusan pribadiku. Tenang dulu kalian berdua. Aku akan pulang bersamamu. Mr. Fu, terima kasih. Sisi, mau kemana? Sisi, Tentu saja mereka pulang ke rumah. Kenapa kamu ikut campur urusan hubungan mereka? Kamu siapa? aku siapa? Aku sahabat terbaik Siksi. Kamu kelihatan banget cupu, siapa sih kamu? Bawang hijau? Bawang hijau? Aku bawang hijau? Kamu gila. Berani-beraninya kamu bilang aku gila? Saya pikir kamu punya penyakit serius. Kenapa kamu menghentikan saya? Kamu sangat menyebalkan. Pergi sana. Sisi, Wanita gila. Bisakah kamu menyetir lebih pelan? Saya baru saja mengalami kecelakaan, saya pusing. Apa yang kamu lakukan? Lihat apakah kamu sudah kehilangan akal. Kamu yang bodoh. Saya hanya terkena sedikit. Saya tidak mengalami gegar otak. Saya sekarang berpikir jernih. Kamu terlihat sangat bersemangat, bagus. Ayo ke apartemenmu dan ambil barang-barangmu. Kenapa kamu pergi ke apartemen saya? Kenapa kita mengambil barang-barang saya? Apa kamu lupa janji karena kecelakaan itu? Kamu berjanji pada nenek saya bahwa kamu akan pindah ke rumah saya malam ini. Itu terlalu cepat. Berikan saya waktu untuk mempersiapkan. Kamu tidak perlu mempersiapkan apapun, datang saja ke saya. Maksud saya, kamu pindah ke rumah saya dan tinggal dekat dengan saya. Jangan pergi sendirian di malam hari lagi. Kamu juga tidak bisa bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Kenapa? Karena kamu adalah pacar saya. Itu hanya kontrak, oke? Itu saja untuk sekarang. Saya akan mengambil barang-barangmu bersama kamu sekarang. Baik, Tuan Gu. Mobil sayangku. Ini semua kesalahan saya minum 2 gelas sampanye. Jika bukan karena saya merasa tidak enak meninggalkan kamu di sini, saya sudah naik taksi pulang. Lihat kamu. maaf Pak, saya terlambat. Halo, saya adalah supir yang ditunjuk Nona MA, senang melayani Anda. Itu kamu. Saya tidak menyangka kamu adalah supir yang ditunjuk. Batalkan pesanan segera. Kamu ingin saya membatalkannya? Kenapa? Saya tidak akan. Kamu tidak akan? Berikan teleponmu. Berikan pada saya. Berhenti merebut. Berikan pada saya, berikan teleponnya kamu dengan saya. Berhenti merebut. Kasih aku teleponnya, kasih ke aku. Jangan kira aku nggak bisa ngejar kamu. Kasih ke aku. Aduh, tanganku kotor.
Bajingan, kalau aku nggak bunuh kamu hari ini, gimana aku bisa terus jalan di jalanan? Aku bunuh kamu, bajingan. Aku bunuh kamu, bajingan. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Hati-hati. Kepalaku, aduh, sakit. Rambut palsu? Punyamu? Berani-beraninya kamu sentuh rambutku. Aku baru aja nolongin kamu. Lagian, aku nggak ada hubungannya sama botakmu. Siapa yang botak? Jangan pukul aku. Kamu yang botak. Celery kill your botak. Aku botak? Kamu yang botak. Kamu yang botak. Botak. Pesanan kamu sudah dikonfirmasi. Baik, kita lihat saja nanti. Kalau kamu berani malas-malasan, aku akan ngadu. Aku cewek jadi barangku banyak. Aku. Kamu tadi sombong banget. Tapi sekarang kamu harus melayaniku. Kamu sengaja ya? Aku nggak sengaja. Itu karena kamu nggak pakai sabuk pengaman. Ada ribuan aturan saat naik transportasi, keselamatan adalah aturan pertama. Kamu sengaja, aku akan ngadu. Berani-beraninya kamu. Lihat aja aku berani atau enggak. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kasih aku teleponmu. Kamu rebut teleponku. Kamu gila ya? Aku bunuh kamu kalau kamu kasih komentar negatif. Kasih aku teleponmu. Aku kasih kamu komentar negatif. Kasih aku ponselmu. Tidak. Ya Tuhan. Anak muda sekarang sangat terbuka. Aku akan memberikan komentar negatif hari ini. Evaluasimu sudah efektif. Layanan ini dinilai buruk. Bajingan. Kamu mau pergi setelah menendangku? Aku sudah minum alkohol, bagaimana aku bisa pulang? Kamu bisa pulang dengan cara apapun yang kamu suka. Aku sudah menahanmu sepanjang malam. Karena kamu. Komentar negatifmu semua usahaku sia-sia. Aku tidak tahan lagi. Kamu tidak boleh pergi. Komentar negatif itu karena kamu mencoba merebut ponselku. Selain itu, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku? Untukmu? Tidak tahu malu. Pergi sana. Kamu tidak mau bertanggung jawab? Baiklah, ayo kita adu. Kalau kamu kalah, panggil aku ayah 10 kali. Kalau aku kalah, aku akan memanggilmu ayah 10 kali. Membosankan, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Tidak, baiklah, bayar aku.
Kamu mau aku menggantimu? Kamu bercanda? Baiklah katakan padaku. Aduh apa? Terserah kamu akan kalah juga. Oke. Tunggu saja untuk memanggilku ayah. Anak baik. Hanya satu kamar? Apakah kamu tidur di 2 kamar tidur di apartemenmu sendiri? Aku tidak punya 2 kamar tidur. Tapi, harusnya kamu mengatur 2 tempat tidur? 2 tempat tidur? Jangan mendekatiku. Kita sepakat tidak saling mengganggu. Kamu tidur di sofa dan aku tidur di tempat tidur. Kenapa? Karena aku party A. Kamu sama sekali bukan pria yang baik. Harusnya wanita yang diprioritaskan? Tidak. Kenapa? Kamu mau tidur di kasur oke. Kembalikan uang jaminannya. Dan kita akan menandatangani kontrak secara terbalik. Kamu tahu itu tidak mungkin. Ini namanya bullying. Sofanya terlalu kecil buat aku tidur. Jadi kamu harus tidur di situ selama beberapa hari. Nanti aku cari cara buat kasih kamu kasur. Semprotan merica. Apa ini? Kenapa ini ada di sini? Oke, buka dulu koper kamu. Aku mau mandi. Ngomong-ngomong, jangan sentuh apapun, terutama lemari itu. Oke. Hi Jinsi, kenapa kamu matiin lampunya? Maaf. Aku tidak sengaja biar aku nyalain lagi. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak melihat apapun. Lampu. Ya lampu. Lampu.
Sudah puas lihatnya. Ya. Tidak. Nenek, Ayo makan sama aku. oke. Kamu suka bakpao atau cakwe? Ini. Banyak banget makanannya. Aku lapar. Wajar saja. Terima kasih. Tidur nyenyak semalam. Semalam aku tidur nyenyak. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku tidak menyangka sofa di rumahku. Sofa? Sofanya sangat unik. Aku sangat menyukainya. Aku senang kamu menyukainya. Mulai sekarang kamu akan menjadi nyonya rumah ini. Semua yang ada di rumah ini adalah milik kamu dan si Chen. Asalkan kalian berdua baik-baik saja. Aku merasa lega. Makanlah ayo. Baik. Makan. Makan. Aku Fuboya. Apa kamu punya waktu luang hari ini? Aku ingin bertemu denganmu. Maaf Tuan Fu, aku terlambat. Tidak apa-apa Nona Hi, silakan duduk. Sama-sama. Panggil aku Jinsi saja. Kamu bilang ada sesuatu yang penting untuk dikatakan padaku. Apa itu? Kita sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Apa dia mengenali aku? Begini aku mengajakmu keluar kali ini. Untuk secara resmi meminta maaf padamu. Aku baik-baik saja. Apa kita sekarang teman? Tentu saja. Lalu,
Jangan tolak. Hadiah dari seorang teman. Bunga osmanthus. Merek ini berasal dari Eropa. Aku adalah orang yang bertanggung jawab atas merek ini di Cina. Yang kamu pegang adalah produk kosmetik baru kami. Akan diluncurkan minggu depan. Baiklah, aku akan menerimanya. Terima kasih, aku suka. Aku tahu kamu pasti menyukainya. Lagi pula aku mengajakmu keluar. Setelah mencari banyak informasi tentangmu. Aku tahu. Kamu juga seorang penyiar kecantikan online. Aku menonton videomu. Kamu punya potensi besar. Jadi aku harap kamu bisa mempertimbangkan bekerja sama denganku. Dan mempromosikan produk baru secara online. Tidak pernah ada merek sebesar ini yang tertarik pada kita. Lagi pula data trafik kita cukup biasa saja. Sebenarnya data traffic diseptaken oleh kita. Kamu hanya butuh satu kesempatan. Bawa pulang dan coba. Kalau kamu tertarik, mari bicarakan kerjasama, oke? Oke. Jadi kita sepakat. Tunggu aku. Aku lihat kakimu terluka. Aku beli plester, biar aku tempelkan untukmu. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak terlambat untuk mengakui kekalahanmu. Lebih baik kamu katakan pada dirimu sendiri. Aku khawatir kamu akan kehilangan segalanya. Kalau kamu tidak menggangguku, aku pasti sudah memecahkan rekor. Kamu tidak pandai menahan tekanan. Artinya kamu tidak mampu. Kamu tetap menggangguku, kamu main curang. Kamu sama saja, apa pendapatmu? Apalagi yang kamu mau? Kita tidak bisa bersaing dalam permainan. Mari kita bersaing dengan cara yang biasanya dilakukan orang dewasa. Sepakat? Sepakat. He Jinsi. Kenapa kamu di sini? Aku sudah menghubungimu berkali-kali tapi kamu tidak menjawab. Hari ini kita akan foto di studio, kamu lupa? Foto? Foto pernikahan. Aku. Mari kita pakai Hanfu untuk foto pernikahan. Hanfu?
Jangan lepas. Bentuk-bentuk ini tidak cocok untukmu, tapi aku tahu yang mana yang paling tampan untukmu. Ayo, yang ini keren banget. Yang terakhir. Oke. Oke. Satu lagi. Apakah pengantin perempuan sudah siap? Keluar kalau sudah siap. Semangat ya, lihat aku. Kurasa kamu tidak cukup santai. Baiklah, pikirkan posenya. Oke, lebih dekat. Lebih dekat ya, lebih dekat. Lebih dekat. Tolong pegang pinggang pengantin perempuan. Terlihat lebih intim. Mari kita ganti ke pose yang lebih intim. Tolong pegang leher pengantin perempuan. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Turunkan tanganmu. Oke, pengantin pria, terus pegang pinggang pengantin wanita. Saling memandang dengan penuh kasih sayang. Peluk. Bisa nggak? Gak bisa. Dekatkan kepala kalian. Lebih dekat. Peluk pengantin wanita dan cium dia. Cium dia. Cium dia. Beraninya kamu. Kamu pikir aku mau? Tim pencet kepala, ayo.
Memalukan macam apa ini? Kenapa fotonya sebesar ini? Diam. Terima kasih. Melihat kalian berdua saling mencintai, aku lega. Sisi, kau dan si Cheng harus hidup bahagia bersama. Di masa depan, aku hanya berharap punya cicit. Cicit. Ayo. Ayo. Pergi. Bu Si Cheng, kau perlu menjelaskan sesuatu. Kau dengar apa kata nenek? Jelaskan apa? Jadilah dirimu sendiri. Tapi aku. Setelah Flower of Osmanthus merek makeup Eropa yang diwakili oleh Fuboya masuk ke pasar domestik, sangat populer. Menurut media, itu akan mempengaruhi penjualan kita. Bos, apa kau memiliki jiwa orang lain? Apa yang kau bicarakan? Tapi aku belum pernah melihatmu tersenyum aneh seperti ini. Selama bertahun-tahun. Sangat aneh sampai hatiku sakit. Apa kau mau potong gaji paruh kedua tahun ini dan membuat hatimu menderita lebih lagi? Bos, kalau kau potong gaji paruh kedua tahunku, aku hanya bisa tinggal di rumahmu dan kau harus menafkahiku. Rumahku? Tidak. Kau berlebihan. Kamu memang menyembunyikan kecantikan di rumahmu, kamu terlihat sangat bahagia. Kalau kamu punya banyak waktu luang, kenapa tidak membersihkan ruang rapat? Saya ingin melanjutkan penelitian saya tentang lini produk. Jangan buang waktuku. Bos, apakah kamu ingin saya membersihkan kamar tidur untukmu di rumahku?